Sobat Magas, selamat datang di Ngaso, ngobrol asiknya anak sekolah. Jadi, kali ini kita kedatangan tamu istimewa dari UNESA Surabaya. Boleh perkenalan diri Ibu? Silahkan. Terima kasih. Saya Ibu Sri Handayani selaku Kaprodi S1 Pendidikan Tata Boga di Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Halo, nama saya Ibu Nia Gustianti dari Prodi Pendidikan Tata Rias UNESA. Saya Ibu Pepi Mayasari dari Ketua Tim PKM Prodi S1 Pendidikan Tata Busana. Baik. Jadi tadi Tata Boga, Tata Rias, dan Tata Busana. Ya, Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Linda Ayu Jayanti, saya dari kelas 11 5. Kira-kira Ibu bisa menjelaskan sedikit tentang kegiatan hari ini dari PKM UNESA Surabaya? Silakan. Iya, terima kasih Mbak Linda. Ya. Saya mewakili Bu Nia dan Bu Pepi menjelaskan terkait dengan tujuan kita untuk datang di SMA Negeri 1 Karas, Magetan. Ya. Jadi kita datang ke sini untuk melaksanakan salah satu tridharma perguruan tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Nah, dalam hal ini kita akan membekali kepada siswa, memberikan pengalaman ataupun pelatihan, membekali kepada siswa tentang bagaimana mengolah makanan, kemudian bagaimana untuk tata rias, dan satu lagi terkait dengan tata busana. Nah, ini masing-masing nanti ada materi yang akan disampaikan. Jadi untuk tata boga nanti ada 3 keterampilan yang akan diberikan, tata rias juga ada 3 keterampilan yang akan diberikan, dan yang dari tata busana itu ada 1 keterampilan yang akan disampaikan. Baik, untuk keterampilannya kira-kira apa saja dari masing-masing bidang? Iya, untuk tata boga nanti ada 1, ini tentunya semuanya ini terkait dengan pengolahan pangan lokal. Yang pertama itu adalah pengolahan berbasis labu, kemudian yang kedua pengolahan berbasis asam, ya, karena di sini banyak asam ya. Mungkin bisa dimaksimalkan menjadi produk-produk yang bernilai ekonomis tinggi. Dan kemudian yang ketiga ini adalah terkait dengan olahan jamu. Ya, barangkali ini nanti bisa dimanfaatkan untuk bekal mahasiswa berwirausaha. Selain mungkin nanti selain nanti siswa juga pengen belajar lebih lanjut kuliah di perguruan tinggi. Baik, untuk tata rias, kira-kira keterampilannya tadi apa saja Bu yang dibagikan kepada siswa? Ya, baik. Kalau untuk tata rias, kita juga ada 3 keterampilan yang diberikan. Yang pertama adalah tata rias, pengantin, solo putri, dan paesnya. Ya. Kemudian juga ada sanggul, ya, sanggul pengantin solo putri. Jadi nanti bisa jadi 1, ya, sanggul, kemudian tata riasnya dan paesnya. Kemudian ada 1 kelompok lagi itu face painting. Face painting tuh ya. Jadi untuk ketiga keterampilan ini merupakan keterampilan yang memang bisa untuk sebagai peluang untuk berwirausaha, terutama bagi yang memang tertarik di bidang kecantikan. Ya, kalau untuk yang pengantin mungkin kalau bisa nanti kalau untuk berwirausaha di bidang pengantin, ya. Kalau untuk yang face painting itu kan sekarang ada yang untuk ya karnaval. Kalau ada anak-anak dirias di painting begitu. Jadi membuka peluang usaha untuk berwirausaha. Oke, untuk tata busana? Ya, baik. Kalau untuk tata busana, kami nanti memberikan 1 macam keterampilan, yaitu membuat tas serut yukata kimono. Yukata kimono itu terinspirasi dari baju Jepang, ya, konsepnya baju Jepang. Tetapi di sini konsepnya nanti adalah memanfaatkan limbah dari perca produk hasil sisa pembuatan busana, seperti itu. Jadi beberapa limbah sisa kain yang tidak terpakai bisa dirangkai, bisa disusun untuk membuat tas berkonsep kuciku bags seperti itu. Baik, selanjutnya untuk bagaimana cara mengembangkan keterampilan tersebut untuk bekal siswa berwirausaha selanjutnya? Kalau untuk mengembangkan keterampilan di bidang tata busana untuk anak-anak, jadi hasil dari tas serut itu nanti bisa digunakan atau dijual menjadi produk yang mana itu nanti bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan pundi-pundi atau tambahan untuk mengembangkan keterampilan yang dimiliki, seperti itu. Kalau dalam bidang rias memang kan
skill keterampilan kan memang harus diasah ya. Iya. Jadi kalau misalnya diberikan sekali keterampilan misalnya diajarkan cara membuat paes. Nah, kalau misalnya siswanya itu terus berlatih, kemudian juga mencoba praktek, nah itu insya Allah nanti akan membuka peluang untuk lebih mahir, kemudian bisa berani untuk membuka usaha di bidang kecantikan. Bisa Yang jadi diharapkan lebih seperti baik. itu. Ya, Untuk tata boga sama halnya dengan yang tata rias maupun tata busana, keterampilan ini mungkin hanya sebagai pancingan saja ya. Untuk selanjutnya siswa itu harus berani mengembangkan potensinya, berani mencoba dan berani mengembangkan. Sehingga ini nanti bisa berpotensi untuk membuka peluang usaha baru ya di kalangan remaja. Nah, tentunya kalau bicara tentang makanan itu kan sangat ini sekali ya, Iya, sangat apa ya, menarik sekali ya, tidak ada matinya makanan itu. Sehingga kapanpun ya itu nanti bisa meningkatkan ekonomi ya, ekonomi keluarga maupun dari siswa itu sendiri. Mungkin itu. untuk potensi Bu, potensi apa yang bisa kita kembangkan untuk ide-ide berwirausaha? Iya. Potensi. Untuk berwirausaha ini tidak bisa instan begitu Iya, saja tidak kita bisa. lakukan ya. Tentunya ini ada tahapannya. Jadi anak-anak itu diajarkan bagaimana melihat peluang yang ada di sekitar. Kemudian mereka harus bisa mengembangkan apa yang dibutuhkan oleh pasar kita. Nah, kemudian bagaimana bisa meningkatkan daya saing. Nah, kemudian baru bagaimana produk itu bisa dijual dengan baik, itu tentunya. Jadi ini hanya satu pancingan saja kita memberikan pengalaman pelatihan ya. Selanjutnya anak-anak itu harus diasah lagi ya, dipupuk lagi, mungkin berlatih dari lingkup sekolah supaya nanti bisa dikembangkan lebih besar. Lanjut, ya. Iya. Kalau Potensi ya gitu. potensi yang dimiliki itu tadi ya, kalau misalnya memang siswa mau terus berlatih kan memang harus berani ya, Ya. berani untuk kalau di Ria sendiri kan memang harus berani memegang beberapa atau banyak klien. Jadi mencoba berbagai macam bentuk wajah, kan bentuk Shape wajah dan juga ya. ya betul. Jadi wajah itu kan ada berbagai macam. Jadi berani untuk mencoba. Nah, nanti insya Allah nanti peluangnya tuh akan ada Iya. ya, berani kemudian juga melihat kondisinya, berani untuk mencoba, insya Allah nanti bisa ada peluang untuk berwirausaha. Oke. Untuk tata busana Ibu? Ya, kalau untuk di bidang busana sendiri potensinya adalah karena yang kita beri keterampilannya nanti adalah basic seperti itu ya. Jadi nanti siswa bisa lebih mengembangkan sesuai dengan kebutuhan pasar yang ada. Artinya dari basic tas yukata yang akan dibuat nanti bisa dikembangkan menjadi bentuk-bentuk yang lain yang mana itu bisa disesuaikan dengan kondisi pasar ya, marketnya nanti seperti apa. Lalu kemudian penggunaan limbah juga nantinya akan diaplikasikan ke dalam bagaimana tas tersebut dikombinasi dengan warna-warna dengan hasil yang lebih baik tentunya seperti itu. Oke. Baik teman-teman. Jadi hari ini akhir dari podcast kita. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di Ngaso. Ngobrol asiknya anak sekolah.